remaja hebat, apa kabarnya hari ini? Kuharap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang bahaya seks bebas pada remaja. Katakan tidak dan jauhi seks bebas. Tahukah kamu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, usia remaja itu 10-19 tahun. Remaja, yaitu kalian sendiri, merupakan aset bangsa yang sedang tahap pertumbuhan dan perkembangan untuk mencapai kedewasaan. Remaja akan mengalami perubahan fisik yang cepat ketika memasuki masa pubertas. Pada perempuan, menstruasi atau datang bulan. Pada laki-laki, mimpi basah atau keluarnya air mani ketika sedang tidur. Perkembangan organ seksual inilah yang berpengaruh pada minat seseorang terhadap lawan jenis. Selama proses menuju pendewasaan, tidak semua anak remaja dapat melaluinya dengan baik, bahkan dapat terjadinya penyimpangan perilaku karena rasa ingin tahu atau penasaran yang tinggi, salah satunya yaitu seks bebas. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan secara bebas, tanpa dibatasi oleh aturan-aturan serta tujuan yang jelas. Seks bebas dengan bergonta-ganti pasangan dapat menyebabkan penularan infeksi menular seksual. Menurut Kemenkes RI, alasan remaja melakukan hubungan seks karena rasa ingin tahu atau penasaran, pasangan memaksa, bukti rasa cinta dalam berpacaran, alasan membutuhkan uang, pengaruh teman sebaya, atau lingkungan. Hasil survei di Indonesia, usia pertama kali berhubungan seksual 15-19 tahun. Hasilnya adalah 74% pada remaja laki-laki dan 59% pada remaja perempuan. Bentuk-bentuk perilaku seks bebas. 1. Kissing, berciuman. 2. Necking, bercumbu ringan. 3. Petting, bercumbu berat. 4. Intercourse, berhubungan intim. Perilaku seks bebas ini terjadi karena hubungan berpacaran yang tidak sehat. Faktor-faktor penyebab perilaku seks bebas pada remaja. Kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pengetahuan tentang berperilaku seksual, pemahaman agama yang kurang, pergaulan negatif dari teman sebaya atau lingkungan, terpengaruh media pornografi. Apa saja dampak perilaku seks bebas? Simak baik-baik ya. 1. Kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja yang hamil akan menimbulkan stres yang berat atau depresi, akibatnya dapat putus sekolah, masa depan yang suram, bahkan dapat berlanjut pada aborsi. Kemudian terpaksa menikah dini, belum siap menghadapi kehamilan dan persalinan, serta menjadi orang tua pada masa remaja. Bahkan kehamilan dan persalinan yang beresiko mengancam nyawa. Infeksi menular seksual. 1. Gonore atau kencing nanah. 2. Herpes genital. 3. Sifilis atau raja singa. 4. Kondiloma acuminata atau kutil kelamin. 5. Trichomoniasis. 6. HIV AIDS. Penularan terjadi akibat dari seks bebas atau gonta-ganti pasangan. Berikut adalah contoh dari infeksi menular seksual. Kasus HIV pada remaja di Indonesia menjadi perhatian serius. Pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat sekitar 27.000 kasus HIV baru di Indonesia. Kelompok remaja dan anak muda berkontribusi hampir 50% terinfeksi HIV. Dampak seks bebas lainnya adalah pada psikologis. Remaja tersebut mudah marah, takut, cemas, bahkan depresi. Rasa bersalah menghantui, merasa rendah diri, dan berdosa. Dampak sosial, putus sekolah, dikucilkan, tekanan dari masyarakat yang mencela perubahan peran menjadi ibu. Cara mencegah perilaku seks bebas pada remaja, taat beribadah, memilih teman yang baik, mempererat komunikasi dengan orang tua atau terbuka, menghindari pergaulan yang menyimpang, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif, contoh kegiatan keagamaan dan berolahraga. Menghindari minum-minuman keras, jangan berduaan dengan pasangan di tempat sepi, dan berani menolak ajakan untuk melakukan seks. Katakan tidak dan jauhi seks bebas, remaja cerdas, anti seks bebas. Kenalkan, nama gue Vito, usia gue 36 tahun, gue adalah orang dengan HIV. Saat ini gue bekerja di Yayasan Pesona Jakarta dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Jadi dulu tuh kerja di entertain dan kerja di restoran juga tuh sering banget
merasa terus kekurangan. Gimana caranya gue bisa mendapatkan duit terus itu pada saat itu. Jadi menjual diri dengan adanya pada saat itu fisiknya juga masih muda dan segala macam. Jadi sambil menyelah minum air. Jadi kadang-kadang dapat tamu dari restoran, dia ngasih biasanya kita ngasih bill buat pembayaran tuh dikasih nomor handphone di belakangnya. Terus kemudian dari situ kita mulai, dulu nggak ada WhatsApp, kita teleponan atau SMS-an, cuma nego-nego harga. Ya udah kalau deal kita main, ayo lanjut. Tapi ya itu resikonya kalau lu mau dibayar besar, lu nggak usah pakai kondom. Dan itu gua ngelakuin itu, dan akhirnya dari melakukan pekerjaan itu, nyambinya itu, akhirnya gue kena dari situ, dari seks. Kalau untuk keluarga, mereka tahu ketika aku mendapatkan Stevens-Johnson syndrome, di mana Stevens-Johnson syndrome itu salah satu efek samping dari obat yang aku minum. Dan di saat aku minum itu di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara, kondisinya aku lagi kritis, otomatis kan dokter ini ngomong semua ke keluarga kan, tanpa sepengetahuanku, karena memang waktu itu sifatnya urgent, jadi harus dikasih tahu keluarga bagaimana cara perawatan aku nantinya dari keluarga. Jadi itu yang mengharuskan dokter bercerita tentang status HIV-ku. Stevens-Johnson syndrome itu buat badan gue jadi turun drastis, yang awalnya 68 jadi 43. Kemudian CD4 gue itu 30, karena CD4 pada manusia normal itu 500 sampai 1500. Pada saat itu gue 30 dan mungkin berkurang karena semakin kurus badan gue. Kemudian kulit semua nempel karena semua harus dialasin dengan kain, bahkan telapak kaki pun harus harus dengan ada kain karena agar tidak ada kulit yang menempel di lantai. Kemudian setiap bangun tidur, setiap dibersihkan itu kuku satu persatu tuh bisa copot. Bahkan kalau misalkan udah pulang di rumah, perawatan di rumah pun aku harus menjemur setiap pagi. Setiap pagi aku menjemur seperti bayi. Sampai ini tuh kulitnya ngelupas sudah sama rambut-rambutnya karena udah kulit mati kan. Gitu. Sampai ininya pun sama udah kayak kali lawar, ini lebar banget kayak gitu. Bukan sampai nanti besok-besoknya udah mulai bisa satu persatu sampai copot semua. Itu proses kena Stevens-Johnson sampai akhirnya bisa kembali normal gitu. Kalau dari kerjaan awalnya karena waktu sakit itu dia bilang ya udah sembuhin aja dulu penyakitmu, kalau udah baikan balik lagi ke sini. Tapi nyatanya ketika gue balik lagi ke kerjaan, gue ditolak dan tidak mendapatkan kompensasi apapun. Yang dulu kayak nggak berguna aja, kalau udah tahu kena kayak gini, udah dulu gue nggak berguna banget gitu, justru malah menyusahkan orang tua. Kenapa sih lu nggak mau nyari informasi HIV? Kenapa sih lu nggak ini dulu, nggak tahu banget tentang HIV, biar lu tuh tahu bahwa dulu itu lu punya perilaku yang mengakibatkan HIV itu bisa masuk. Kalau gue dulu itu tahu informasinya, gue tahu paham pencegahan dan penularannya, kemungkinan gue bisa sampai saat ini negatif. Kalau saat ini, alhamdulillah nggak ada lagi untuk bikin mamaku nangis, nggak ada lagi minta duit buat jajan karena bisa nyari uang sendiri. Dengan perubahan itu berarti aku jadi lebih bisa baik sampai sekarang gitu, dan bisa menjadi role model buat teman-teman juga di luar sana ketika aku mendampingi teman-teman yang sudah ataupun belum positif HIV. Untuk teman-teman di luar sana, untuk sesama ODIF, kalau yang baru aku sarankan untuk kalian tetap konsisten minum obat, karena ARV itu adalah penunjang hidupmu. Kita tahu bahwa hidup mati adalah ketentuan dari Tuhan, tapi melalui obat itu perantara dari Tuhan yang sudah berikan, kamu manfaatkan, karena itu jalan satu-satunya bisa memperpanjang hidupmu, membuat hidupmu jadi lebih sehat dan berupaya untuk bisa lebih berguna lagi untuk orang lain. Dan untuk teman-teman yang negatif, jangan bangga dengan negatif di awal, harus tetap rutin periksa HIV-nya, karena kalau kalian
perilakunya beresiko, perilaku seksualnya beresiko, kemudian merasa bahwa seksnya atau narkoba jarum suntiknya tidak steril, seksnya tidak pakai kondom, tetap harus rutin minimal per 6 bulan atau 1 tahun sekali untuk cek HIV.